Saya, Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, saya minta maaf pada semua orang tua, kemudian semua anak-anak yang belum menerima. Akhir 2025, semua anak Indonesia akan dapat makan bergizi. Lika-liku makan siang gratis rupanya tak hanya urusan menu. Di sejumlah daerah, distribusi program unggulan Presiden Prabowo Subianto itu ternyata terhadang jalan berlubang. Jalanan rusak parah seperti ini bukanlah cerita baru di bumi Ruwajurai. Di beberapa wilayah Provinsi Lampung, kendaraan sulit melintas. Jalan penuh lubang dengan genangan air. Ya, kendaraan pembawa santapan makan bergizi gratis ini tengah susah payah melintasi jalanan. Mobil berangkat dari dapur umum di Desa Poncowarno, Kecamatan Kalirejo, Lampung Tengah, menuju SMA Negeri 1 Kalirejo dengan jarak kurang lebih 4,2 km. Jalan yang bak kubangan kolam lumpur itu merupakan akses jalan utama penghubung Kabupaten Pringsewu dan Kabupaten Lampung Tengah. Akibat jalan rusak ini, waktu tempuh pun menjadi molor. Wah, kalau di sini nih kayak butuh perjuangan banget dah dengan jalan yang seperti kolam ikan itu. Ya, kalau misal kita kebut, mungkin ompring bakal pecah tutupnya semua itu. Apalagi boxnya kan. Jadi kita ya harus kayak tadi tuh, ngambil jalan misalkan, ya Allah. Itu dari dapur umum menuju ke lokasi itu misalnya ditempuh berapa jam? Kalau normal kita lewat situ sejaman, Pak. 1 jam perjalanan. Itu sebenarnya 1 jam nih 30 sampai 40 menitan. 40 menit. Itu sangat menghambat nggak sebenarnya? Sangat menghambat. Setelah menerjang jalur jalanan yang bisa merusak kendaraan, pejuang program makan bergizi gratis itu tiba di sekolah. Kedatangannya disambut guru dan siswa dengan wajah-wajah penuh penantian. Meski makanan yang tiba tak lagi hangat. Sedikit kendalanya memang adalah kalau dari dapurnya itu mereka sebenarnya siap, yang menyediakan itu siap. Cuman kadang-kadang terlambatnya itu karena memang akses jalannya itu sangat parah, Mas. Di lubang-lubang berlumpurnya itu memang sangat mengganggu distribusi ya, pendistribusian daripada makan bergizi gratis yang sangat bagus yang sudah disiapkan oleh pemerintah dalam pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran ini. Jalan rusak di Lampung menjadi salah satu potret belum mulusnya program makan bergizi gratis. Ternyata tak cuma menu, namun ada kendala lain yang menghambat meratanya program andalan Presiden Prabowo ini. Nah, ini bagian dari evaluasi yang kami lakukan setiap sore ya. Logistik ini menjadi bagian yang sangat penting dan harus disesuaikan dengan kondisi daerah. Jadi ada beberapa satuan pelayanan yang memiliki kondisi yang sama dengan yang pilot project, maka dengan radius 4 kilo dengan 2 kendaraan cukup. Tapi di Jakarta itu dengan radius yang sama karena kemacetan 2 kendaraan tidak cukup. Dan kami selalu menetapkan standar satuan pelayanan mendeliver tidak lebih dari 6 kilo. Jadi itu evaluasi yang kami lakukan. Jadi kalau ada satuan pelayanan yang keluar dari jalur itu biasanya akan kami revisi. Proyek MBG bukanlah sebuah proyek yang gampang, seperti yang diungkapkan Presiden Prabowo. Kendati begitu, Prabowo tetap optimistis dan menargetkan seluruh anak Indonesia mendapatkan akses makan bergizi gratis pada akhir tahun 2025. Presiden juga meyakinkan dana untuk program makan bergizi sudah tersedia.
makan bergizi ini secara fisik tidak mudah untuk segera ke seluruh rakyat. Untuk itu saya, Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, saya minta maaf kepada semua orang tua, kemudian semua anak-anak yang belum menerima. Tapi saya yakini bahwa tahun 2025, akhir 2025, semua anak Indonesia akan dapat makan bergizi. Tapi bahwa tidak bisa seketika ini, secara fisik tidak mungkin, secara administrasi tidak mungkin, ya. Proses mengamankan supaya uang yang dikirim tidak hilang, itu ada proses yang harus kita laksanakan. Dan untuk itu membutuhkan waktu. Tapi saya beri penekanan, diupayakan cari cara yang terbaik, tercepat, supaya semua anak-anak kita bisa merasakan. Tapi kalau belum merasakan, saya minta maaf. Tapi insya Allah akhir 2025 ini proyek yang sangat besar, tidak ringan, fisiknya tidak ringan. Tapi saya jamin dananya ada. Di balik cita-cita luhur Presiden Prabowo Subianto memberi makan bergizi gratis, terbentang realitas yang tak mudah dijalani. Tak sekadar anggaran dan logistik, salah satu tantangan di depan mata yakni memenuhi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau dapur umum. Dari dapur umum inilah tujuan program makan bergizi gratis bisa terlaksana. Sebab harus diakui, di daerah persiapan masih belum matang, koordinasi juga tak solid, dan sumber daya belum memadai. Ditambah lagi masalah perizinan yang memang ketat. Contohnya di Wonosobo, Jawa Tengah, program makan gratis bergizi harus tertunda sepekan karena belum mengantongi perizinan. Dapur umumnya belum siap. Ini yang siap baru satu ini. Iya. Informasinya yang mengajukan sudah banyak, tapi yang sudah mendapatkan kontrak dari BGN baru satu ini. Ya mudah-mudahan lainnya segera menyusul. Ya. Kasihan kalau kelamaan anak-anak yang di pelosok, nanti di Kali Dadap, ke Mecik, Wadah Selintang, di Pulau Saren, di Jubeng Pelampitan, di Garulor, ya, biar mendapatkan yang sama. Lain lagi di Sukoharjo, Jawa Tengah. Puluhan siswa SD Negeri 03 Sukoharjo keracunan usai mengonsumsi menu makanan makan bergizi gratis. Pemerintah pun bergerak cepat, turun tangan, dan mengevaluasi agar kasus di Sukoharjo tak terulang di daerah lain. Yang beberapa kejadian di kemarin itu kan menjadi evaluasi bagi BGN untuk memperkuat SOP-nya supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau yang di Sukoharjo sampling makanannya diperiksa dulu. Ya, itu sampling makanannya diperiksa dulu, jadi bisa kita tahu dengan persis penyebabnya apa. Jadi jangan ditebak-tebak. Jadi ya, itu kan hanya 40. Jadi dari sekian banyak yang dilayani hanya ada 40 anak dan sudah ditangani dengan baik, dan mereka sekarang sudah ceria kembali. Dan kita lihatlah, pasti SOP akan diperketat. Ya, dari BGN akan melakukan evaluasi supaya tingkat kebersihan, tingkat kehigienisan kemudian jauh lebih bisa ditingkatkan. Yang penting anak-anak itu aman. Mereka suka makanannya, tapi dari sisi higienisnya mereka juga terjaga. Sebuah potret yang menggambarkan betapa banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan agar program ini berjalan sesuai dengan harapan. Badan Gizi Nasional sudah menargetkan memiliki 5.000 dapur umum untuk makan bergizi gratis. Soal dana, pemerintah pun memastikan bahwa anggaran program unggulan Presiden ini akan digelontorkan secara bertahap. Anggaran 71 triliun, ya. Ini nanti bulan ini baru 937 SPPG, melayani 3 juta baru. Jadi sampai April ini ada 937 SPPG yang melayani 3 juta. Nanti bulan April
ada 2.000 SPPG yang akan melayani 6 juta. Nanti ditingkatkan lagi, Agustus ada 5.000 SPPG yang akan melayani 15 sampai 17,5 juta. Jadi memang bertahap, nggak mungkin langsung sekaligus. Itu anggaran totalnya 71 triliun ya. Nah kalau nanti agak longgar APBN kita, Pak Presiden mengeluarkan lagi, membantu lagi, misalnya 140 triliun pada bulan Agustus atau bulan September, maka nanti penerima manfaat itu bisa sampai 82 juta. Belum lagi masalah menu makanan bergizi yang menjanjikan hidangan seimbang, kaya protein, vitamin, dan mineral. Tentu saja harus disukai oleh anak-anak. Sebuah dilema yang membutuhkan solusi kreatif dan inovatif. Tapi kita harus latih dia makanan yang gizinya cukup. Misalnya apa? Anak-anak belum tentu suka sayur, tapi sayur penting. Anak-anak belum tentu suka buah, tapi buah penting. Karena itu gizi itu kan ada karbohidrat, ada protein, ada sayur-sayuran, ada buah-buahan gitu. Nah itu harus dilengkapi. Mungkin jenisnya, misalnya kalau orang Sumatera lebih suka ikan ya. Itu protein tinggi juga. Tapi kalau di Jawa mungkin sukanya tempe dan daging ayam ya. Mungkin di daerah lain beda. Mungkin itu aja perlu penyesuaian. Tetapi memang putra-putri kita harus kita latih, suka atau tidak suka, makanan yang punya protein dan karbohidrat yang cukup atau standar gizi yang cukup. Bukan soal dia suka tidak suka. Kalau dia suka nanti makanannya gulanya tinggi ya, protein yang nggak ada, tapi suka aja begitu. Kita harus mulai latih karena nanti 5 tahun 10 tahun akan diukur. Sekarang kan rata-rata IQ kita 80, kita ingin nanti di atas 120 gitu. Pemerintah sebagai nahkoda program makan bergizi gratis ini dituntut berani mengakui kekurangan dan kelemahan yang menghadang. Bukan untuk saling menyalahkan, melainkan sebagai momentum berbenah dan memperbaiki diri. Sebuah langkah awal yang penting guna memastikan program unggulan Presiden Prabowo berjalan sesuai dengan harapan. Pihak sekolah juga harus memastikan bahwa setiap anak Indonesia mendapatkan haknya atas gizi yang cukup demi masa depan yang lebih baik. Program makan bergizi gratis menjadi perhatian berbagai kalangan. Wakil rakyat di Senayan pun mengingatkan agar program MBG juga bisa bermanfaat lebih luas bagi masyarakat. Ya, itu menjadi penting karena nawaitu dari MBG ini kan dengan pelaksanaan program MBG ini maka akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di sekitar sekolah tersebut. Nah, oleh sebab itu ya tentu kita berharap agar kesuksesan MBG ini menjadi kesuksesan pihak sekolah, kemudian seluruh stakeholder pendidikan di satuan pendidikan itu, kemudian masyarakat di sekitar. Ya tentu kita berharap agar masyarakat di sekitar ini betul-betul dilibatkan, baik pengadaan bahan pokok, kemudian preferensi dari kebutuhan gizi atau asupan gizi yang akan disiapkan untuk anak didik kita di program MBG ini. Salah satu aspek yang perlu dievaluasi adalah koordinasi antar lembaga dan instansi terkait. Seringkali, ego sektoral dan kurangnya komunikasi efektif menjadi penghambat utama dalam implementasi program. Sebuah benang kusut yang harus segera diurai. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas juga menjadi kunci suksesnya program unggulan pemerintah tersebut. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana anggaran dialokasikan dan bagaimana program dijalankan. Sebuah bentuk pertanggungjawaban publik yang tak bisa diabaikan. Itu kita berharap ada platform digital yang dipersiapkan untuk betul-betul mensinkronkan dan meningkatkan koordinasi. Dengan adanya platform digital ini kan bisa real time melakukan koordinasi, tidak harus bertemu dulu, tidak harus berkumpul. Nah, jadi kita masing-masing kementerian lembaga termasuk kami di DPR, ketika platform digital itu ada maka pengawasan akan lebih mudah. Hari ini kan ada era transparansi, era keterbukaan, maka digitalisasi ini sangat diperlukan dalam rangka transparansi baik penganggaran, kemudian proses-proses dalam pelaksanaan dari MBG ini.
Program MBG menjadi salah satu program yang berhasil direalisasikan di masa 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran usai dilantik pada 20 Oktober 2024 lalu. Program ini bisa menjadi program ideal karena membuka seluas-luasnya keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Karena itu, sudah semestinya jika sedari awal dibuat regulasi-regulasi agar segala langkah tak menuai persoalan baru. Program makan siang gratis MBG ini memang sifatnya kolaboratif sinergitas, jadi masyarakat juga boleh ikut membantu menyumbangkan sebenarnya, cuman yang menjadi persoalan ini belum ada aturan yang rigid gitu loh Mas. Jadi kalau orang membantu itu kan mesti dapat sesuatu kan, jadi nggak ada misalnya makan siang gratis, ya programnya makan siang gratis tapi nggak ada sesuatu memberikan terus thank you, itu kan nggak ada. Jadi perlu ada pengaturan orang yang membantu itu mendapatkan apa, misalnya kalau ada perusahaan bantu misalnya, itu perlu ada dapat keringanan pajak misalnya kan, seperti itu bisa. Jadi pemerintah perlu memberikan insentif-insentif kepada mereka-mereka masyarakat yang membantu. Telah dimulainya program makan bergizi gratis menjadi catatan penting bagi pemerintahan Kabinet Merah Putih. Namun, yang lebih penting lagi adalah bagaimana program yang bertujuan mulia untuk rakyat itu bisa berkelanjutan. Kalau yang bagus sudah melaksanakan seperti Brasil, itu sudah negara yang melaksanakan selama, India misalnya itu sudah menerapkan, Jepang. Karena itu kelihatannya Presiden Pak Prabowo itu banyak belajar banyak dari negara-negara itu. Makanya dari Jepang juga mendatangkan ahli-ahli kan, pelatihan, pokoknya ahli-ahli yang akan memberikan advokasi bimbingan terkait makan siang gratis itu. Jadi di negara-negara lain yang sudah berlangsung seperti India itu kan bisa berlangsung bagus ya, meskipun di India juga dihadapkan oleh itu kondisi inflasi negara karena anggarannya tak cukup dari ini, tapi di sana program itu tetap berjalan. Nah ini yang perlu kita belajar dari situ, keberlanjutan, karena sebuah kebijakan itu yang penting adalah keberlanjutannya Mas. Kalau istilah ada jangka panjang, makanya itu saya mengusulkan supaya ada regulasi undang-undang terkait makanan gratis ini yang disusun oleh pemerintah dan DPR, sehingga siapapun presidennya nanti melaksanakan yang namanya program makan siang gratis ini. Jika mengingat tujuannya, maka pelaksanaan program makan bergizi gratis sudah semestinya memiliki skala prioritas untuk penerimanya, yakni memberi prioritas untuk daerah-daerah pelosok atau daerah dengan kasus gizi buruk pada anak-anak yang masih tinggi.